bagaimana caranya agar video dan channel Anda tetap aman walaupun isinya melanggar peraturan YouTube. Oke, tentang apa jenis video yang disebut melanggar peraturan YouTube bisa Anda intip di sini. Jadi, bagaimana caranya? Jawabannya sangat mudah. Ketika konteks video Anda bisa dimaklumi oleh YouTube. Jika Anda belum tahu apa itu konteks video, silakan pinggir dulu ke sini. Oke, sekarang yang ingin saya bagikan adalah bagaimana cara mencantumkan konteks itu sendiri dalam video kita, sehingga video Anda jadi aman dari keganasan YouTube. Bahkan orang melaporkan video Anda pun juga tidak akan digubris oleh YouTube. Oke. Sejauh yang saya pelajari, ada dua cara YouTube dalam menilai konteks sebuah video. Pertama, melalui metadata. Dan kedua, melalui isi video itu sendiri. Melalui metadata maksudnya dalam konteks ini, tentu saja judul dan deskripsinya. Contoh, misalnya video Anda isinya adalah sebuah adegan pembunuhan. Nah, normalnya konten seperti itu melanggar pedoman komunitas YouTube. Video yang menampilkan adegan kekerasan jelas tidak dibolehkan. Karena itu, pastikan judul dan deskripsinya bermakna, bukan mengumbar sisi kekerasannya. Misalnya, coba Anda bayangkan jika yang Anda tulis seperti ini. Sekarang coba bandingkan dengan yang ini. Singkatnya, motif dan niat Anda dengan video Anda pertama akan dinilai YouTube dari metadata yang Anda tulis. Jika itu meyakinkan, maka video Anda lolos tahap pertama. Saya sebut tahap pertama, bisa jadi Anda hanya menggunakan itu sebagai kedok. Metadatanya A, padahal isinya justru B. Itulah yang disebut YouTube dengan istilah metadata yang menyesatkan atau clickbait metadata. Hanya sekedar untuk memancing klik, padahal isinya bukan itu. Karena itulah YouTube akan terus berlanjut dengan meninjau isi videonya. Strateginya, pastikan isi video Anda bukan hanya sekedar menampilkan adegan pembunuhan itu secara mentah. Kalau hanya adegan pembunuhan mentah, jelas Anda sudah melanggar. Jadi, sisipkan konteks di dalamnya. Misalnya ada narasi Anda menjelaskan tentang adegan pembunuhan itu. Apakah kronologisnya, sebab-sebab terjadinya, lalu apa yang akan terjadi sesudahnya. Atau mungkin Anda menyisipkan sebuah refleksi, pencerahan, edukasi, atau apapun di balik kejadian seperti itu. Kemudian secara visual, penayangan adegan pembunuhan itu tidak ditonjolkan. Misalnya, durasi adegan itu jangan terlalu lama dan jangan di zoom berkali-kali dan sejenisnya. Singkatnya, jangan tergambar bahwa Anda sengaja mengumbar adegan itu sendiri. Oke, apakah sampai di situ sudah selesai? Belum. YouTube juga akan menilai apakah video Anda itu hanya berita bohong atau hoax. Karena itu, pastikan Anda juga menjelaskan sumber atau keterangan yang terkait dengan adegan pembunuhan itu. Misalnya, Anda jelaskan dari mana Anda menemukan video itu. Bisa dengan narasi dalam videonya, bisa dengan mencantumkan teks, dan akan lebih meyakinkan jika ada sumber resminya. Sumber itu juga Anda sisipkan linknya pada kartu video dan di deskripsi video. Singkatnya, dari berbagai sisi, YouTube menemukan motif Anda di balik video itu memang bukan untuk mengumbar atau vulgarisasi terhadap kekerasan. Bukan itu yang menjadi fokus Anda. Nah, begitulah lebih kurang caranya untuk setiap jenis video Anda yang isinya sepintas terlihat melanggar, tapi setelah diamati YouTube konteksnya, ternyata tidak. Alias, video itu akhirnya bisa dimaklumi, bukan kategori melanggar. Oke,